Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di video kami dari kelompok 6 yang mana akan membahas studi visit tentang motivasi belajar di SMA Utama Widya Wiradharma Palu yang merupakan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Budi Wirawan, ST MSI. Selamat menonton! Berikut nama anggota kelompok 6, yaitu Nimade Ayu Lestari dengan DS 0123009, Niluh Darmayanti dengan DS 023016, Putu Astika dengan DS 01230018. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu motivasi belajar merupakan kunci utama dalam mencapai kesuksesan akademik. Dorongan internal maupun eksternal yang kuat dapat mendorong seseorang untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Tanpa motivasi, proses belajar akan terasa berat dan membosankan. Motivasi yang tinggi akan membuat individu lebih tekun, gigih, dan bersemangat dalam menghadapi tantangan belajar. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Motivasi merupakan kekuatan yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan. Kunci dari kekuatan itu ada di masing-masing individu. Teori motivasi. Yang pertama, motivasi dalam perspektif behavioral. Dalam perspektif behavioral, motivasi ditekankan pada imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Yang kedua, motivasi dalam perspektif kognitif. Menurut perspektif kognitif, pemikiran murid akan memandu motivasi mereka. Perspektif kognitif juga menekankan arti penting dari penetapan tujuan, perencanaan, dan monitoring kemajuan suatu tujuan. Kemudian yang ketiga, motivasi dalam perspektif humanis. Dalam perspektif humanis, motivasi ditekankan pada kapasitas siswa untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Abraham Maslow dengan teori kebutuhan dasarnya Hierarchy of Needs. Selanjutnya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan demi kepuasan pribadi, tanpa pengaruh dari imbalan eksternal. Contohnya, termasuk menyelesaikan tugas karena rasa pencapaian atau menikmati proses belajar. Kemudian, motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk melakukan suatu aktivitas yang berasal dari faktor luar, seperti imbalan atau penghindaran hukuman. Contoh motivasi ekstrinsik meliputi belajar untuk mendapatkan nilai tinggi, bekerja keras demi bonus, atau berpartisipasi dalam kompetisi untuk memenangkan hadiah. Berikut hasil studi visit yang kami lakukan. Yang pertama yaitu bagaimana motivasi intrinsik siswa. Siswa terlibat dalam aktivitas karena mereka tertarik atau penasaran dengan topik yang dipelajari, dan juga karena mereka minat terhadap UKM seperti tabuh, tarian, dan musik. Itu dikarenakan di kampung mereka tidak ada UKM seperti itu. Maka dari itu, mereka berminat atau termotivasi untuk bersekolah di sana. Yang kedua, bagaimana motivasi ekstrinsik siswa dan apa yang memotivasi. Nah, siswa termotivasi untuk mencapai hasil tertentu agar mendapatkan pujian dari guru, orang tua, atau teman-teman. Pengakuan sosial seperti ini bisa menjadi motivator kuat yang memotivasi mereka dari orang tua, orang-orang terdekat, dan juga guru. Yang ketiga, bagaimana peran guru memotivasi siswa. Guru mampu mengidentifikasi minat dan gaya belajar siswa, dapat membuat materi lebih relevan dan menarik bagi mereka. Ketika siswa merasa bahwa pembelajaran sesuai dengan minat mereka, mereka lebih mungkin untuk terlibat secara aktif dan menunjukkan motivasi yang tinggi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi. Cita-cita disebut juga aspirasi, yaitu suatu target yang ingin dicapai.
Penentuan target ini tidak sama bagi semua siswa. Target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang. Berikut hasil wawancara mengenai cita-cita atau aspirasi. Yang pertama, seperti apa cita-cita atau aspirasi positif dan negatif siswa? Menjadi profesional dalam bidang tertentu, misalnya siswa ingin menjadi dokter, insinyur, guru, ilmuwan, atau pengusaha. Cita-cita ini mendorong mereka untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan diri agar dapat mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, bagaimana hasrat siswa untuk menggapai cita-cita tersebut? Nah, hasrat untuk menggapai cita-cita sangat dipengaruhi oleh sejauh mana siswa memahami pentingnya pendidikan dalam mencapai tujuan tersebut. Siswa yang memiliki cita-cita tinggi dan menyadari bahwa pencapaian cita-cita tersebut memerlukan usaha keras dalam belajar akan lebih fokus, bersemangat, dan giat dalam proses belajarnya. Kemudian, ada yang namanya kemampuan belajar. Dalam belajar, dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misalnya pengamatan, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Dalam kemampuan belajar, kami membahas dua persoalan. Yang pertama, bagaimana perbedaan kemampuan belajar siswa di kelas. Nah, perbedaan kemampuan belajar siswa di kelas sangat bervariasi dan mencakup banyak aspek, seperti gaya belajar, kecepatan belajar, kemampuan kognitif, minat, motivasi, latar belakang sosial ekonomi, keterampilan sosial dan emosional, serta kesiapan belajar. Yang kedua, apakah siswa yang memiliki kemampuan belajar tinggi memiliki motivasi belajar yang tinggi? Nah, kemampuan belajar tinggi tidak selalu berarti motivasi belajar tinggi. Beberapa siswa dengan kemampuan tinggi mungkin tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, terutama jika mereka merasa tidak tertantang atau tidak merasa bahwa materi tersebut relevan dengan tujuan hidup mereka. Selanjutnya, kondisi siswa. Siswa adalah makhluk hidup yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Jadi, kondisi siswa yang memengaruhi motivasi belajar di sini berkaitan dengan kondisi fisik dan psikologis. Berikut pembahasan mengenai kondisi siswa. Yang pertama, bagaimana kondisi fisik siswa saat pembelajaran? Kondisi fisik siswa saat pembelajaran sangat mempengaruhi fokus dan kemampuan mereka dalam belajar. Jika siswa merasa lelah, sakit, atau tidak nyaman, mereka akan kesulitan menyerap materi. Sebaliknya, jika siswa cukup tidur, makan dengan baik, dan merasa sehat, mereka akan lebih mudah fokus dan memahami pelajaran. Yang kedua, bagaimana kondisi psikis siswa saat pembelajaran? Kondisi psikis siswa saat pembelajaran sangat mempengaruhi semangat dan fokus mereka. Jika siswa merasa stres, cemas, atau terbebani, mereka akan kesulitan untuk belajar dengan baik. Sebaliknya, jika siswa merasa percaya diri, nyaman, dan tidak tertekan, mereka lebih mudah memahami pelajaran dan lebih termotivasi. Jadi, kondisi mental yang baik sangat penting untuk mendukung keberhasilan belajar. Yang ketiga, apakah kondisi fisik dan psikis mempengaruhi motivasi belajar siswa? Jawabannya iya. Kondisi fisik dan psikis sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jika tubuh siswa sehat dan cukup istirahat, mereka akan lebih fokus dan bersemangat belajar. Begitu juga dengan kondisi mental. Jika siswa merasa bahagia, percaya diri, dan tidak stres, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, jika tubuh lelah atau pikiran stres, motivasi belajar bisa menurun. Jadi, menjaga kesehatan fisik dan mental penting untuk semangat belajar. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar diri siswa. Lingkungan siswa, sebagaimana juga lingkungan individu pada umumnya. Ada 3, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Berikut pembahasan kondisi lingkungan. Yang pertama, bagaimana keluarga dapat menjadi motivasi belajar siswa. Nita berkata bahwa keluarga bisa menjadi motivasi belajar bagi siswa dengan memberi dukungan dan semangat. Orang tua yang memberi perhatian, mendengarkan masalah, dan memberi pujian saat anak berusaha akan membuat siswa merasa dihargai. Kemudian yang kedua, bagaimana lingkungan sekolah termasuk pengelola, guru, dan siswa lain dapat memotivasi belajar siswa. Lingkungan sekolah dapat memotivasi belajar siswa dengan cara-cara berikut, yaitu pengelola sekolah, membuat sekolah nyaman, menyediakan fasilitas yang baik, dan mengadakan kegiatan yang mendukung pembelajaran. Kemudian guru, menyampaikan materi dengan cara yang menarik, memberi dukungan, dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berusaha. Kemudian siswa lain saling mendukung dan bekerja sama, menciptakan suasana yang positif untuk belajar. Yang ketiga, bagaimana masyarakat dapat menjadi motivasi belajar siswa. Masyarakat dapat memotivasi belajar siswa dengan memberikan dukungan dan apresiasi terhadap pendidikan. Misalnya, dengan mengadakan kegiatan atau lomba yang mengasah kemampuan siswa, memberikan penghargaan kepada prestasi mereka, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan. Ketika masyarakat peduli dan menghargai pendidikan, siswa akan merasa lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, lemah, dan bahkan hilang sama sekali, khususnya kondisi-kondisi yang sifatnya kondisional, misalnya keadaan emosional siswa, gairah belajar, dan situasi dalam keluarga. Dalam unsur-unsur dinamis ini, kami menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kondisi emosional siswa saat belajar? Kondisi emosional siswa saat belajar sangat mempengaruhi cara mereka belajar. Jika siswa merasa senang, percaya diri, dan tidak tertekan, mereka akan lebih fokus dan bersemangat belajar. Namun, jika siswa merasa marah, cemas, atau sedih, mereka akan kesulitan untuk memahami pelajaran dan merasa kurang termotivasi. Jadi, emosi yang stabil dan positif sangat penting agar siswa dapat belajar dengan baik. Kedua, bagaimana gairah siswa untuk belajar? Nah, gairah siswa untuk belajar dipengaruhi oleh minat, tujuan, dan motivasi mereka. Jika siswa tertarik pada pembelajaran atau melihat manfaatnya untuk masa depan, mereka akan lebih bersemangat untuk belajar. Dukungan dari guru, keluarga, dan teman juga dapat meningkatkan gairah belajar siswa. Gairah belajar yang tinggi membuat siswa lebih fokus dan berusaha keras mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, apa hal-hal dinamis yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa? Yang pertama yaitu ada lingkungan sekolah, cita-cita dan tujuan, perubahan emosional, pengalaman belajar, dan dukungan keluarga. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu upaya guru membelajarkan siswa. Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa, mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikannya, menarik perhatian siswa, dan mengevaluasi belajar siswa. Dalam upaya guru membelajarkan siswa ini, kami juga menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kesiapan guru mempengaruhi motivasi belajar siswa? Jawabannya iya. Kesiapan guru sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jika guru siap dengan materi, mengajar dengan cara yang menarik, dan memberikan dukungan, siswa akan lebih semangat dan tertarik untuk belajar. Sebaliknya, jika guru tidak siap atau tidak bisa menjelaskan dengan baik, siswa bisa merasa bosan atau bingung, yang mengurangi motivasi mereka untuk belajar. Yang kedua, apakah cara guru mempresentasikan materi dapat memotivasi belajar siswa? Jawabannya iya.
cara guru mempresentasikan materi sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jika guru mengajar dengan cara yang menarik, menggunakan contoh yang relevan, dan melibatkan siswa dalam pelajaran, siswa akan lebih tertarik dan semangat untuk belajar. Sebaliknya, jika materi disampaikan dengan cara yang membosankan atau sulit dipahami, siswa bisa kehilangan motivasi untuk belajar. Yang ketiga, yaitu bagaimana peran guru untuk memotivasi belajar siswa. Nah, peran guru sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Guru yang memberikan penjelasan yang jelas, mendukung, dan menginspirasi bisa membuat siswa merasa lebih semangat dan percaya diri untuk belajar. Selain itu, guru yang memberikan tantangan yang sesuai dan pujian atas usaha siswa akan mendorong mereka untuk terus berusaha dan belajar lebih baik. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan atau materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om.